Oke, kita udah sampai ke bagian yang ketiga dari expect the best. Apa sih yang menjadi best practice-nya? Yang ketiga adalah remember wins. Kalau yang kedua tadi kita fail forward, yang dibahas adalah kegagalan. Sekarang yang dibahas adalah keberhasilan. Mengingat-ingat keberhasilan. Memang di dalam kita menempuh satu upaya-upaya untuk mencapai goal kita, ada saatnya kita masuk kepada situasi-situasi sulit. Misalnya seperti jalanan yang begitu terjal, begitu curam. Kita diperhadapkan kepada kemungkinan berhasil tetapi diperhadapkan dengan kemungkinan gagal. Dalam situasi ini untuk kita maintain sikap hati yang optimis, maka yang harus kita kerjakan adalah remember wins. Kita ingat keberhasilan-keberhasilan kita daripada kita ingat kegagalan-kegagalan kita. Nah, remembering wins, mengingat keberhasilan itu akan menolong kita untuk kita senantiasa memaintain sikap hati yang optimis. Ada banyak hasil yang bisa muncul. Ada yang baik, ada yang tidak baik, bahkan ada yang buruk. Nah, kalau kita punya tendensi untuk pesimis orangnya, memang ini akan lebih sulit. Tetapi dengan kita remembering wins, kita mengingat keberhasilan, maka kecenderungan-kecenderungan untuk kita jatuh sebelum kita berhasil itu lebih kecil. Kita mengingat keberhasilan, itu adalah kunci. Jadi di dalam situasi ini adalah krusial. Kalau kita sedang dalam along the way untuk menuju proses keberhasilan, kita mengingat situasi-situasi yang membuat kita menang. Ada beberapa tips terkait bagaimana kita bisa mengingat keberhasilan. Yang pertama, identify similar situation. Sebagai contoh misalnya kita mendaki gunung. Ada saatnya kita mendaki gunung tertentu dan kita menghadapi situasi yang sangat sulit untuk kita mencapai puncak. Kalau kita mentok dalam titik itu, kita rehat sebentar dan ingat bahwa kita pernah berada dalam situasi yang sama, toh kita berhasil. Nah, pertanyaannya, kalau ini adalah pengalaman perdana, baru pertama kali, nggak ada similar situation sebelumnya. Kita punya pasti teman, mentor, orang tua yang juga pernah barangkali ada dalam situasi yang sama. Kita bisa tanyakan mereka bagaimana menghadapi situasi ini. Jadi kita mengingat keberhasilan dari orang-orang itu yang memandu kita. Kalau ini adalah pengalaman pertama. Tapi kalau ini adalah pengalaman yang kesekian bagi kita, ingat aja keberhasilan-keberhasilan kita di masa-masa yang lalu. Jadi identify similar situation. Toh ujung-ujungnya kita berhasil di masa yang lalu. Yang kedua, acknowledge fears. Setiap situasi dan kondisi ada ketakutannya sendiri, ada kekhawatirannya sendiri. Karena setiap situasi itu unik. Nah, coba kita dalam situasi begitu jangan menjadi reaktif. Tetapi kita coba tenangkan diri kita dan kita mengambil waktu untuk mencatat. Kira-kira ketakutan kita apa? Ketakutan kita apa yang membuat kita tidak bisa mengingat kembali keberhasilan-keberhasilan. Dengan kita remembering wins, kita ingat saja bahwa dulu saya takut ini, toh saya berhasil. Dulu saya takut ini, toh saya berhasil. Nah, sekarang ketakutan saya untuk situasi ini apa? Kita list down, kita tuliskan. Pasti kita tanamkan dalam mental kita, pasti kita akan berhasil. Jadi, itu adalah tips yang kedua. Nah, yang ketiga, look for lessons. Temukan pelajaran. Kalau tadi look for lessons dalam konteks fail, pelajaran apa ketika kita gagal? Nah, yang ini pelajaran apa yang kita petik ketika kita berhasil? Ingat kembali keberhasilan-keberhasilan kita dan kita sit down, catat. Apa pelajaran-pelajaran ketika kita berhasil? Apa evaluasi diri kita ketika kita berhasil? Nah, ini adalah 3 tips remembering wins yang kiranya boleh membekali teman-teman untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, yang expect the best.